Dua penghuni Panti Guna Diaraba Denpasar menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak, Rabu 27 November 2024. Mereka melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara 19 Desa Daupuri Kelot, tepatnya di SD Santo Yosep Kota Denpasar. Meski hanya dua orang penyandang tunanetra yang mencoblos, namun mereka tetap dilayani dan bisa memberikan suaranya dengan baik. Terlebih sudah disiapkan template player khusus, sehingga pemilih disabilitas bisa dengan mudah mencoblos paslon sesuai hati nurani. Salah seorang pemilih disabilitas, Julius bersama istrinya Mersiana mengakui dalam proses pencoblosan ia tidak merasa ada kendala. Oke, kalau untuk kendala, sama sekali nggak ada karena di samping kita ada pendamping juga disiapin template braille-nya. Itu yang pertama, terus yang kedua perasaannya senang sekali karena semakin tahun untuk disabilitas semakin akses di TPS dan juga penampilannya semakin bagus. Itu aja. Apa harapan dari setelah terpilih nanti untuk Diaraba? Ya harapannya semoga kita dan alma mater selalu diperhatikan, selalu dilibatkan dalam acara-acara yang mana harus melibatkan disabilitas, dan juga apa yang telah diprogramkan untuk disabilitas benar-benar dijalankan. Ketua Panti Guna Diaraba, sekaligus pendamping Made Suyasa mengakui dalam pemilihan kali ini hanya dua penghuni panti yang ikut mencoblos. Sementara penghuni panti lainnya sebagian besar sudah tamat dan ada yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Tentang penyoblosan di anak-anak Diaraba ini. Jadi anak-anak yang ada di Panti Guna Diaraba itu mesti anak-anak beberapa yang belum boleh nyoblos, tapi ada beberapa yang boleh nyoblos, tapi mereka dapat surat panggilan di rumahnya masing-masing. Tapi di anak Diaraba nggak ada. Kemudian alumni tadi saya antar dua orang alumni dari Diaraba karena kebetulan alamatnya di Diaraba di Jalan Sermagedi. Kita bareng berangkat ke TPS nomor 19. Di sana sudah disiapkan template oleh panitia, bagus sekali. Makanya mereka bisa memilih siapa pilihannya. Di sana udah ada template-nya, udah namanya tertulis dalam huruf braille sudah ada, maka mereka gampang pilihnya. Dengan menempelkan template ke kertas suara, kemudian dia bisa meraba tulisan braille-nya, ini siapa, kemudian mencoblosnya. Sangat mudah karena panitia di TPS itu sudah biasa melakukan untuk anak-anak disabilitas netra, jadi template sudah tersedia, sudah ada disiapkan. Gitu. Bisa diulang Pak, yang apa? Dulu kan waktu pemilihan presiden itu ada lebih lah daripada anak-anak, tapi sekarang ini hanya dua orang. Ya, gimana, Pak? Karena mereka itu kan sudah ada yang tamat, kemudian sudah kembali ke rumahnya masing-masing, kemudian kertas pilihannya itu mereka dapatkan di rumahnya mereka masing-masing, bukan jatuh di Diaraba. Sementara itu, Ketua KPPS 19 Nyoman Gede Manik Satrianta mengatakan, khusus pemilih disabilitas disiapkan pendamping, sehingga mereka bisa melakukan hak suaranya dengan baik. Meski ditemani pendamping, namun mereka sudah menentukan pilihannya sendiri. Jadi kalau tingkat masalah pemilih disabilitas, terutama yang buta kan ya. Jadi dia di TPS kami itu dia memilih untuk didampingi. Jadi tidak pakai template gitu. Didampingi gitu. Sedangkan untuk tingkat dia untuk memilih, kebebasan memilih kan kembali kepada kepercayaan dia terhadap pendampingnya kan gitu. Dari pihak disabilitasnya. Nah di sini secara administrasi sudah kita buatkan surat pernyataan untuk mendukung itu sebagai pendamping ya kan. Oke. Ada berapa orang nih? Ada dua orang. Yang baru datang. Dari berapa pemilih tersebut Pak? Dari 518 disabilitas baru dua orang ya gitu. Total pemilih kan 518. 518 total pemilih. Yang dia 581. 581. Jadi di fasilitas untuk hari ini per jam ini baru dua orang ya. Nanti kita lihat berapa orang yang datang. Budarsana melaporkan.